Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Firunisa dari Prodi Bimbingan Konseling A semester 2. Di sini saya akan meresum webinar untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Nah, di sini saya akan meresum webinar yang berjudul Peran Guru Bimbingan Konseling dalam Implementasi Kurikulum Merdeka yang dilaksanakan pada 26 Oktober 2022. Nah, di sini saya akan meresum dari pemateri dari Bapak Dr. Suwarjo MSI selaku dosen Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, dengan judul yang beliau sampaikan mengenai tantangan implementasi dari kurikulum merdeka dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, yang beliau sampaikan sebetulnya memang bimbingan konseling itu berada di luar wilayah kurikuler. Jadi memang apapun yang menjadi kurikulumnya, bimbingan konseling itu tetap dibutuhkan. Karena apa? Karena peran dan fungsi dari bimbingan konseling itu menjadi support system atau pendukung dari pendidikan yang ada. Nah, dalam kaitannya dengan kurikulum gitu, kalau misalnya dikaitkan dengan kurikulum, ada 3 hal yang memang harus diperhatikan. Yang pertama, bimbingan konseling itu membantu guru untuk memahami karakteristik individual peserta didik. Nah, dalam kurikulum merdeka kita sering mendengar ya mengenai adanya pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, ini jadi guru itu harus lebih cermat memberikan layanan kepada setiap individual siswa gitu, kepada setiap siswa selain layanan yang klasikal gitu. Nah, jadi memang ini diperlukan kompetensi asesmen, dimulai dari perencanaan asesmennya, pelaksanaannya, sampai hasil dari asesmennya, sampai evaluasi seperti itu. Dan yang kedua, bimbingan konseling itu membantu siswa untuk melakukan penyesuaian atau adjustment terhadap tuntutan kurikuler dan perkembangan individu. Nah, ini sebetulnya yang Bapak Suwarjo sampaikan sebetulnya mengenai hal ini sebelum dari kurikulum merdeka itu sudah menjadi hal yang lazim gitu, sudah menjadi kelaziman bagi kita atau bagi sebagai guru BK atau dalam dunia bimbingan konseling untuk bekerja demikian tadi gitu, seperti itu. Yang ketiga, itu bimbingan konseling berkolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, berbagai pihak di sini itu dimulai dari kepala sekolah, guru, wali kelas, atau bahkan stakeholder yang memang ada di luar sekolah seperti orang tua, tokoh masyarakat, dan yang lain-lain, dengan tujuan untuk membantu pencapaian perkembangan yang optimal dari peserta didik tersebut, seperti itu. Nah, maka dari itu memang seorang guru bimbingan dan konseling itu harus memahami apa yang menjadi konsep, karakteristik, prinsip, serta bagaimana implementasi dari kurikulum yang berlaku. Tetapi hal ini bukan berarti guru bimbingan dan konseling itu mengajari gitu. Tetapi melalui layanannya, guru bimbingan dan konseling itu dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang tadi disebutkan gitu untuk mencapai dari tujuan pendidikan itu sendiri gitu, seperti itu. Kalau misalnya berbicara mengenai kurikulum merdeka gitu, ada beberapa karakteristik dari kurikulum merdeka. Yang pertama itu pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu kan seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, kreatif, berpikir kritis, dan mandiri gitu. Nah, yang kedua itu fokus pada materi esensial sehingga ada waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kemampuan dasar seperti literasi dan numerasi gitu. Terus yang ketiga itu fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi tadi ya, sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal gitu. Tetapi pada faktanya gitu, nyatanya kan satu kelas itu misalnya ada 32 orang. Nah, itu bukan hal yang mudah gitu untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhannya, karena kan setiap siswa itu memiliki potensi yang berbeda-beda, setiap individu siswa itu pasti berbeda-beda gitu. Nah, maka dari itu gitu, karena itu memang guru mata pelajaran itu harus bekerja sama dengan guru bimbingan konseling ini gitu, untuk memberikan aplikasi dari pelajaran yang terdiferensiasi tadi sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh kurikulum merdeka gitu. Kenapa harus bekerja sama? Karena guru bimbingan konseling itu pasti mempunyai informasi gitu mengenai apa yang menjadi potensi dari peserta didik, bagaimana bakat dan minatnya gitu, seperti itu, bagaimana potensinya, kecerdasan individu, dan yang lain sebagainya gitu. Nah, lalu bagaimana guru mata pelajaran tadi mempelajari hal itu untuk memahami perbedaan dari masing-masing siswa gitu, seperti itu. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apakah memang ini merupakan hal yang baru bagi bimbingan dan konseling gitu?
Nah, apa yang disampaikan oleh Dr. Suwarjo ini sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Uman, bahwasanya tidak ada hal yang baru gitu bagi bimbingan dan konseling gitu, bukan hal yang baru jika memang ada perubahan kurikulum gitu, karena BK itu tetap memberikan layanannya untuk memfasilitasi peserta didik dalam dua hal. Yang pertama itu proses individuasi dan connectedness gitu. Nah, dari keduanya itu bagaimana supaya individu atau peserta didik itu dapat menjadi dirinya sendiri dan punya keterkaitan dengan orang lain gitu, dengan lingkungan seperti itu. Nah, jadi memang yang menjadi intinya tuntutan dari pembelajaran terdiferensiasi ini dalam kurikulum Merdeka itu bukanlah hal yang baru dalam layanan bimbingan dan konseling, karena memang dari lama bimbingan dan konseling itu sudah lama atau sudah terbiasa gitu bekerja melalui layanan dasar, terus layanan perencanaan individual dan pengamatan, terus layanan responsif serta dukungan sistem gitu, seperti itu. Kan tetapi ada memang hal-hal yang harus diperhatikan, ada yang menjadi tantangan tersendiri gitu, maupun bagi siswa ataupun bagi guru gitu. Kalau yang pertama bagi siswa, itu kalau misalnya siswa itu sudah paham akan dirinya sendiri, sudah mengerti bagaimana potensinya, potensi diri sendiri, sudah mengerti akan kebutuhannya, terus karakteristiknya gitu, maka siswa yang demikian atau mereka itu membutuhkan layanan pengembangan yang lebih lanjut gitu. Maka dari itu memang kemampuan guru bimbingan dan konseling harus memiliki kemampuan asesmen tadi gitu, harus memiliki kemampuan asesmen, itu sangat dibutuhkan gitu, seperti itu. Tapi ada juga di sisi lain, ada juga siswa yang memang belum merasa butuh. Terus ada juga siswa yang memang mungkin masih banyak ya siswa yang bingung serta bingung dengan identitas dirinya, jati dirinya, self identity-nya gitu. Nah, dan dengan kurikulum Merdeka ini bisa saja gitu mereka itu akan semakin bingung dan tertekan karena mereka itu harus memilih atau membuat pilihan, membuat perencanaan-perencanaan gitu. Nah, maka dari itu mereka membutuhkan layanan responsif dan development lebih intensif lagi gitu, seperti itu. Kalau itu untuk tantangan dari siswanya. Adapun untuk tantangan bagi guru bimbingan dan konselingnya gitu ya, yang pertama itu guru bimbingan dan konseling itu pasti akan menemukan tugas yang lebih kompleks lagi, terutama terkait dampak dari kemajuan teknologi dan pengetahuan, teknologi digital dan pengetahuan gitu, seperti itu. Maka dari itu memang seorang guru BK atau bimbingan dan konseling itu harus mampu meningkatkan kapasitas diri dan lembaga gitu secara berkelanjutan gitu, karena tantangan ini akan semakin berubah dan semakin meningkat, dan itu nggak bisa dihadapi dengan kemampuan stagnan yang dimiliki gitu. Maka dari itu memang harus terus menerus melakukan peningkatan kapasitas diri, seperti itu. Terus guru BK juga selain itu juga harus mampu untuk berkolaborasi tadi ya, bukan dengan beberapa stakeholder yang ada gitu, mau kepala sekolah dan yang lain sebagainya, maupun stakeholder yang ada di luar sekolah gitu, seperti itu. Serta memang landasan kerja dari guru BK atau adalah paradigma preventive development yang memang harus menjadi landasan yang harus melandasi kerja dari guru bimbingan dan konseling tadi gitu, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai tantangan layanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum Merdeka yang disampaikan oleh Dr. Suwarjo selaku dosen Universitas Negeri Yogyakarta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.